Pagi ini saya akan mengajar satu topik di dalam teologi Kristen, yaitu terkait dengan karya penebusan Kristus. Ya, karya penebusan Kristus. Nah, karya penebusan Kristus ini berbicara tentang tindakan Allah ya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Firman Allah berkata, ya, semua manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, saudara-saudara, status manusia di hadapan Allah, statusnya adalah tidak kudus. Sehingga kalau manusia itu tidak kudus, maka semua manusia akan masuk ke dalam penghukuman kekal, ya, yang tadinya disediakan bagi para malaikat yang jatuh. Mereka akan dihukum, dan dalam istilah kita, penghukuman kekal itu kita sebut tempatnya sebagai neraka. Karena Allah begitu mengasihi manusia, seperti Yohanes pasal 3 berkata, maka Allah merencanakan tindakan penebusan, saudara-saudara. Ya. Allah merencanakan tindakan penebusan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, tindakan Allah untuk menebus manusia yang jatuh ke dalam dosa adalah Allah memerintahkan manusia itu untuk mengorbankan binatang. Jadi kalau kita lihat di dalam teks-teks Perjanjian Lama, apalagi sekarang kita sedang masuk ke dalam kitab Bilangan, ya, dalam pembacaan Alkitab kita, maka kita melihat dalam pembacaan kita sebelumnya, ketika orang Israel ya melakukan upacara penebusan salah atau penebusan dosa, maka mereka diwajibkan untuk mengorbankan binatang-binatang. Dan satu kali dalam 1 tahun, imam besar ya harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk memintakan pengampunan atas dosa seluruh umat Israel, saudara. Jadi penebusan ini berguna agar manusia kembali kudus statusnya di hadapan Allah. Ya, kembali kudus statusnya. Di dalam Perjanjian Baru, orang-orang percaya seringkali disebut sebagai umat yang kudus. Itu bukan berarti kelakuan mereka udah kudus semua, bukan. Kenapa disebut umat yang kudus? Karena Allah sudah menebus mereka, dan mereka mau menerima penebusan itu. Ya, ingat ya, ini kata-kata kunci. Mereka mau menerima penebusan itu. Sehingga setiap orang yang mau menerima tindakan atau karya penebusan Allah, mereka disebut sebagai umat yang kudus. Nah, sepanjang 4 kali ke depan, nanti puncaknya pada hari kenaikan Kristus, ya, di akhir bulan Mei, kita akan bicara tentang karya penebusan Kristus. Nah, next. Nah, karya penebusan Kristus ini, saudara-saudara, yang tadi, kembali yang tadi. Karya penebusan Kristus ini kita bagi dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah inkarnasi Kristus. Inkarnasi Kristus ini sama dengan kelahiran Kristus. Ya, firman telah menjadi manusia, dan ketika dia menjadi manusia, dia dilahirkan seperti halnya seorang manusia, dan Allah memakai Maria
tunangan Yusuf untuk mengandung Yesus, dan ketika waktunya tiba, Yesus dilahirkan, saudara, sebagai manusia yang sepenuhnya. Ini disebut peristiwa inkarnasi Kristus. Minggu depan kita akan membahas tentang kematian Kristus dalam kaitannya dengan karya penebusan. Minggu depannya lagi kita akan bicara tentang kebangkitan Kristus. Bagaimana kebangkitan Kristus terkait dengan karya penebusan. Dan di hari kenaikan kita akan membahas tentang kenaikan Kristus ke sorga dan hubungannya dengan karya penebusan Kristus. Next, pagi ini kita membahas tentang inkarnasi Kristus. Jadi yang pertama dalam karya penebusan Kristus, kita membahas tentang kelahiran Kristus atau kelahiran Yesus, saudara. Ya, oke, next. Nah, seperti biasa, saudara, sudah sangat umum kita sering membahas tentang Natal, ya, bagaimana Yesus lahir ke dunia. Inkarnasi Kristus, ya, Yesus Allah atau firman menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Mari kita buka kitab kita. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman Allah berbicara dan berkata seperti ini, saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 14 mencatat bahwa firman yang adalah Allah, ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Di dalam terjemahan baru dikatakan begini, pada mulanya sudah ada firman. Ya. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Jadi saudara-saudara, firman yang adalah Allah, ya, saya jelaskan ini pelan-pelan. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Catatan kitab Filipi mengatakan dia mengosongkan dirinya. Dia yang tadinya adalah Allah, kata kitab Filipi, tetapi ia telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri atau peristiwa kenosis, pengosongan diri, itu merujuk kepada bagaimana Allah atau firman itu tidak memakai kemampuan-kemampuan kealahannya, tidak menunjukkan statusnya sebagai Allah, tidak menggunakan, ya, segala hal yang terkait dengan kealahannya, tetapi dia tetap Allah. Ya, dia tetap Allah. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia mengosongkan kealahannya, dia mengosongkan dirinya, dalam arti bukan membuang kealahannya, bukan. Tapi dia tidak bertindak, dia tidak memakai kuasanya sebagai Allah, dia tidak memakai otoritasnya atau apapun yang terkait dengan kealahannya. Dan kitab Filipi melanjutkan, setelah dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa menjadi manusia. Sama dengan catatan Injil Yohanes tadi, saudara. Firman yang adalah Allah
telah menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, Yohanes mencatat, dia tinggal di antara kita. Kitab Ibrani menjelaskan lebih lanjut, dia disamakan dengan saudara-saudaranya manusia. Ya. Jadi ketika Allah ingin menebus manusia dari hukuman dosa, peristiwa pertama yang dikerjakan oleh Allah menjadikan dirinya, dalam hal ini firman, menjadi manusia. Karena nanti manusia inilah, firman yang telah menjadi manusia inilah yang akan dikorbankan. Di perjanjian lama apa yang dikorbankan, saudara? Binatang. Dan binatang itu tidak kekal. Allah, firman yang adalah Allah, harus menjadi manusia, supaya manusia ini yang telah dari Allah ini, firman ini, bisa menjadi korban bagi dosa manusia, sekali untuk selamanya. Kenapa sekali untuk selamanya? Kenapa tidak seperti di perjanjian lama berulang-ulang kali? Karena dia adalah Allah. Nanti kita akan sampai ke sana juga sebenarnya. Ya. Jadi firman yang telah menjadi manusia itu tidak sama dengan menyamar, ya. Human in disguise, bukan. Bukan manusia yang menyamar, bukan. Ya. Firman yang telah menjadi manusia itu tidak sama dengan artinya Allah menyamar menjadi manusia, bukan. Kalau menyamar berarti bukan manusia kan? Bukan. Ya. Itu juga tidak sama dengan Allah atau firman mengenakan kemanusiaan seperti kita mengenakan baju. Bukan. Firman yang telah menjadi manusia itu artinya sepenuh-penuhnya dia menjadi manusia. Dia benar-benar menjadi manusia, atau lebih tepatnya firman itu menjadi benar-benar manusia. Sekali lagi bedakan ya. Firman yang menjadi manusia tidak sama dengan firman itu menyamar menjadi manusia, tidak. Atau berbalutkan manusia seperti halnya kita memakai sebuah kostum, pakaian, tidak. Tetapi firman yang tadinya adalah Allah, firman yang ada sejak kekal bersama dengan Bapa dan dia adalah Allah, telah menjadi benar-benar atau telah menjadi sepenuhnya manusia. Itu tadi di awal saya bilang dia sebagai sepenuhnya manusia dilahirkan dari Maria. Dia tidak turun dari surga tiba-tiba jadi manusia. Bukan. Kalau begitu saudara-saudara, itu menyamar namanya. Ya kan? Itu menyamar namanya. Atau mungkin itu hanya under kostum, di balik kostum saja. Tidak begitu. Tapi firman itu benar-benar atau sepenuhnya menjadi manusia. Buktinya apa? Dia dilahirkan oleh manusia yang bernama Maria. Makanya di dalam ajaran teman-teman kita Katolik, Maria ini mendapat tempat yang khusus. Ya. Mendapat tempat yang khusus sekali. Karena Maria melahirkan Yesus. Ya. Jadi dia benar-benar atau menjadi benar-benar menjadi sepenuhnya manusia. Sampai di sini dulu saudara. Ini harus jelas dulu nih. Karya penebusan Allah
atau karya penebusan Kristus dimulai dari firman menjadi manusia, dan itu yang kita sebut sebagai inkarnasi Kristus. Firman yang telah menjadi manusia ini sepenuhnya manusia, bukan menyamar sebagai manusia, bukan mengenakan pakaian manusia, tidak. Dia sepenuhnya menjadi manusia. Makanya Kristus memiliki dua natur. Dia 100% Allah, karena tadi Filipi berkata kan, dia yang tadinya adalah Allah. Dia Allah 100%, tapi dia telah mengosongkan diri. Itu bukan berarti membuang kealahannya, tetapi tidak memakai atau membatasi kealahannya, mengambil rupa menjadi sepenuhnya manusia. Jadi Kristus itu punya dua natur, saudara. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Kok sulit ya? Ya karena memang keterbatasan pikiran kita, betul ya? Makanya sering saya bilang, iman kita itu dibentuk melalui firman Tuhan. Dan apa yang bisa kita dapatkan atau pengetahuan yang kita bisa dapatkan dari tentang Allah adalah sepanjang yang diwahyukan oleh Allah dalam firman-Nya. Tentang Kristus, Allah memberitahukan dalam firman-Nya bahwa dia adalah Allah, betul? Tetapi Allah ini, firman yang ini telah juga menjadi benar-benar atau sepenuhnya manusia. Jadi Kristus itu 100% Allah, 100% manusia. Jadi kalau di luar sana ada orang bilang, Tuhan kok jadi manusia? Ya apa yang mustahil buat Tuhan? Tapi sulit dimengerti. Ya memang sulit dimengerti karena kita belajar. Betul kan? Coba nggak saya ajarkan ini, pasti diterima begitu saja, betul nggak? Nggak usah dipikirin dah sulit. Menjadi sulit karena kita bahas, kan ya? Tapi kalau nggak dibahas, ditanya, semuanya pada ngomong gini, kenapa kamu Tuhanmu menjadi manusia? Kenapa ya? Pokoknya. Tuh. Nah saya tidak mau jemaat saya begitu. Biarpun jemaat saya sedikit, 1, 2, 3, 78 orang, ya kan? Biarpun cuma sedikit, saudara, saya mau jemaat saya pandai-pandai, bisa mempertanggungjawabkan imannya. Kenapa Tuhanmu manusia? Jelasin, inkarnasi Kristus. Mereka nggak paham tuh. Bilang mau denger tidak? Kalau mau duduk diam kita ngopi tak jelasin. Gitu. Bukan berkelahi kita kan gitu kan? Jadi iman kita ini bukan iman yang buta, saudara. Iman kita ini tercatat lengkap di dalam Alkitab kita. Ini bukan karangan kita sendiri. Ini Alkitab yang ngomong. Iya kan? Ketika Allah ingin menebus manusia dari hukuman dosa, Allah ingin mengorbankan dirinya sendiri. Maka firman yang tadinya adalah Allah menjadi manusia, diam di antara kita. Dia lahir dari Maria. Injil mencatat, Injil Matius, Injil Lukas mencatat, dia lahir dari Maria. Dia betul-betul 100% manusia. Dia bukan Allah yang tiba-tiba turun dari surga, tong langsung kumisan. Bukan. Kalau itu dia menyamar. Tidak, bukan seperti itu. Dia firman, dia tumbuh, dia lahir, dia dikandung 9 bulan oleh seorang wanita, mengalami proses kelahiran normal seperti manusia. Dia benar-benar sepenuhnya manusia. Dia juga sepenuhnya adalah Allah. Sampai di sini, walaupun mungkin sedikit nyangkut, mudah-mudahan mengerti kan gitu kan?
Jadi kalau ditanya, Yesus kok Allah juga manusia? Tidak masuk akal. Ya tidak masuk akal mereka. Karena mereka nggak belajar. Kita kan akhirnya masuk akal. Dia yang tadinya adalah Allah. Kan gitu kan? Dia Allah. Tapi dia tidak membuang kealahannya. Mengambil rupa menjadi manusia. Dia tidak sepenuhnya manusia. Dilahir dari Maria. Ya, ini dia. Jadi inkarnasi Kristus itu bicara tentang apa? Bicara tentang Allah menjadi manusia. Kalau kita persempit lagi, ya, di dalam Trinitas, Firman menjadi manusia. Itu bicara inkarnasi. Firman menjadi manusia. Manusia yang manusia firman ini, atau firman yang telah menjadi manusia ini, namanya siapa? Yesus. Di dalam kekekalan, dia adalah firman. Makanya Yohanes 1 berkata, firman itu sudah ada sejak semula. Dia bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas kan? Firman itu Allah. Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Kenapa dikatakan bersama-sama dengan Allah? Karena ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Ya. Makanya dalam pengakuan iman kita tentang Trinitas, di dalam bahasa Batak ini ya, dikatakan gini, una substantia tres personae. Satu hakikat, tiga persona, ya, tiga pribadi. Tetapi ingat, pribadi yang dimaksud di sini tidak sama dengan pribadi kita sekarang. Jangan nanti di sini tiga pribadi, ada Jerry, ada Pak Martin, ada Pak Yakub. Berarti Tuhan itu seperti gitu ya, duduk bertiga gitu ya? Bukan pribadi seperti itu. Sama Tertullianus dijelaskan lagi dalam bahasa Latin tadi itu, dalam bahasa Bataknya tadi. Ya, diskresi non separati. Ya, dia berbeda tetapi tidak terpisah, memiliki kekasan masing-masing. Ya, mereka memiliki kekasannya masing-masing, tetapi mereka tidak terpisah. Ya, jadi pribadi yang dimaksud di sana adalah pribadi yang berbeda, tetapi tidak terpisah. Itu dalam pengertian atau pembelajaran kita tentang Tritunggal. Nah, firman ini telah menjadi manusia. Inilah yang disebut peristiwa inkarnasi. Next, apa pentingnya peristiwa inkarnasi bagi karya penebusan Kristus, saudara? Yang pertama, ketika firman menjadi manusia, maka peristiwa ini menjadi pemberitahuan kepada kita bahwa manusianya Yesus itu sebagai perwakilan yang sah bagi kita. Manusia yang harus menebus manusia. Manusia yang harus dikorbankan untuk manusia. Allah tidak mungkin dikorbankan untuk manusia. Manusia yang harus dikorbankan untuk manusia. Jadi perwakilan yang sah bagi manusia. Yesus harus menjadi manusia sepenuhnya, baru dia memiliki kelayakan untuk menjadi korban penghapus dosa.
Itu dia syaratnya. Yang mau ditebus siapa? Manusia. Maka korban yang dibutuhkan itu adalah manusia. Begitu adilnya, hukum Tuhan itu begitu. Ya, hukum Tuhan itu begitu. Jadi ketika firman menjadi manusia, hal tersebut menjadi perwakilan yang sah bagi manusia berdosa. Manusia firman yang adalah Yesus itu, ya, dia harus menjadi manusia sepenuhnya. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 17 mencatat ini. Dengan demikian, Yesus dapat mewakili dan menebus seluruh spektrum eksistensi atau keberadaan manusia. Ya. Apakah saudara pernah merasa letih dan lesu? Yesus juga pernah letih dan lesu, betul? Betul? Apakah saudara pernah sedih? Yesus juga pernah sedih. Apakah saudara pernah menangis karena keadaan tertentu? Sering-sering melulu ini, penderitaan jemaat GSC ini besar sekali ya. Yesus juga pernah menangis, betul? Apakah saudara pernah ada di ambang keputusasaan? Yesus juga pernah mengalami itu. Ada yang sudah nonton film ini terbaru ini apa? The Last Supper. Saudara sudah nonton? Apakah saudara pernah mengalami lapar? Yesus juga mengalami lapar. Makanya waktu firman menjadi manusia, itu bukan tanpa sebab, saudara. Bukan tanpa sebab. Waktu firman menjadi manusia, itu menjadi perwakilan bagi kita bahwa Allah dalam manusia Yesus juga merasakan semua yang manusia rasakan. Ya kan? Dia menjadi perwakilan yang sah. Waktu dia dicambuk, dia rasa sakit tidak? Iya, rasa sakit dia. Jadi dia bukan sembarangan korban, saudara. Ya kan? Beda dengan misalnya kita gini. Kita membantu orang miskin misalnya. Orang miskin kita bantu. Orang miskin yang butuh makan, harga makanan 20.000 satu porsi. Orang miskin punya bapak, ibu, dan 3 anak, 5 orang dalam rumah. Lalu kita belikan mereka untuk 3 kali makan sehari. Ya, 5 kali 20, 100 kali 3, 300.000 sehari. Apakah itu perbuatan baik? Ya? Baik dong, masa tidak sih? Baik. Apakah itu termasuk pengorbanan? Tergantung. Kalau yang nolong hartanya 7 triliun itu mau uang receh hilang pun 10 tahun begitu nggak terasa itu. Itu bukan pengorbanan. Kalau uangnya 10 triliun, betul? Itu menjadi pengorbanan. Kalau yang bantu saya, uang saya pun cuma 300.000. Lalu saya bantu mereka 300.000 satu hari. Itu baru pengorbanan, bro. Tapi kalau uang saya 2 miliar, saya bantu orang miskin 300.000, itu bukan pengorbanan. Apalagi pakai foto-foto masukkan Facebook. Itu bukan pengorbanan. Itu namanya apa? Memperdayakan, itu malah justru. Ya kan? Orang terima nasi bungkus wajahnya melas masuk Facebook. Walaupun hashtagnya bagus, menolong sesama. Saudara mau dapat nasi bungkus wajah saudara masuk Facebook? Jangan perlakukan orang
Seperti itu. Apakah itu pengorbanan kalau uangnya 2M lalu kasih 300.000? Tidak. Kebaikan iya. Kebaikan iya. Dia baik. Itu bukan pengorbanan. Itu biar 7 kali jatuh ke parit 300.000 nggak diambil itu. Uangnya 2 miliar. Itu bukan pengorbanan. Pengorbanan adalah ketika Pak Yakub ini punya 300.000, hanya 300.000, lalu harus bantu mereka 300.000. Itu pengorbanan. Nah, itu yang Yesus kerjakan. Yesus menjadi manusia bukan manusia yang tahan pukul. Ketika dicambuk, nggak terasa, gua kan Allah. Bukan begitu. Yesus juga merasakan sakit seperti kita merasakan sakit. Yesus juga merasakan lapar, sedih, haus, sama seperti kita merasakan lapar, sedih dan haus. Sama. Jangan bilang kalau ketika saudara sakit, oh, cuman saya yang menderita seperti ini. Mengapa dahulu terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita? Pernah ku sadari namun semua tiada arti. Bukan. Yesus juga sudah merasakan apa yang hari ini kita rasakan. Bahkan dia merasakan lebih, saudara. Iya kan? Itulah inkarnasi. Mengapa inkarnasi ini perlu? Karena ketika firman menjadi manusia, firman ini mewakili manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa merasakan sakit, manusia Yesus pun merasakan sakit. Dia bukan manusia yang kebal. Bukan. Dia betul-betul mengorbankan dirinya. Beda kalau Yesus kebal kan, dicambuk, cambuknya patah. Ya kan? Ditendang sama tentara Romawi, sepatunya hancur lebur. Itu bukan pengorbanan, karena Yesus tidak merasakan sakit seperti yang manusia rasakan. Itu bukan pengorbanan. Sama seperti orang tadi, bantu orang miskin 300.000, uangnya miliaran. Itu bukan pengorbanan. Itu kebaikan saja, bukan pengorbanan. Pengorbanan ketika saya cuma punya uang 300, saya bantu dia 300. Itu pengorbanan. Pengorbanan berarti ketika saya merasakan sakit, Yesus merasakan sakit. Itu pengorbanan. Inkarnasi menjadi penting. Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Yesus menjadi perwakilan yang sah bagi manusia. Itu pentingnya inkarnasi, saudara. Bukan cuma mau nanti disalib Yesus, bukan. Iya kan? Makanya kalau kita dalam penderitaan, kalau kita merujuk kepada kitab Ibrani, di sana kita temukan bahwa Yesus itu adalah imam besar yang juga merasakan apa yang kita rasakan. Tapi narasinya nggak berhenti di situ, dilanjutkan lagi. Tetapi ia tidak berbuat dosa. Bedanya sama kita gitu sering. Kalau kita menderita kadang-kadang kita suka berbuat dosa, betul. Nih yuk, siapa yang ketika hatinya menderita udah nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi baca Alkitab, nggak mau lagi sapa-sapa orang, hatinya lagi nggak enak, nggak mau lagi bicara baik-baik, hatinya lagi nggak enak, keluar semua kotoran dari mulut kita. Ayo. Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Yesus juga menderita, tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia menjadi korban yang sah. Lain kalau ketika Yesus merasakan sakit dia berbuat dosa, tidak bisa lagi menjadi korban. Karena syarat korbannya adalah tidak berbuat dosa. Ya. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, saudara.
Jadi yang pertama, kenapa inkarnasi ini penting untuk kita bahas? Ketika firman menjadi manusia, manusia firman itu menjadi perwakilan yang sah bagi kita. Kita merasakan kelemahan, cobaan, kesakitan, dia juga merasakan hal yang sama. Makanya disebut pengorbanan, bukan kebaikan. Ya, mengerti ya? Next. Yang kedua, kenapa inkarnasi ini penting dalam karya penebusan Kristus? Yang kedua, ketika firman menjadi manusia, manusia firman itu menjadi pengantara sempurna antara Allah dan manusia. Dia pengantara, penghubung antara Allah dan, coba buka 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Seorang boleh baca dengan cepat. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, manusia siapa yang menjadi pengantara? Kristus Yesus. Kristus Yesus. Di sana tidak dikatakan yang menjadi pengantara itu adalah firman, bukan. Yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah siapa? Manusia, Kristus. Coba dibaca ulang dulu Om lagi, biar agak afdol ini. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, siapa jadi pengantaranya? Manusia Kristus Yesus. Jangan lupa tuh manusianya. Yang menjadi penghubung antara saya dengan Allah siapa? Itu sebabnya Yesus dikatakan imam besar. Karena di dalam perjanjian lama, tugas imam itu adalah menghubungkan manusia dengan Allah. Itu dia. Tugas manusia, betul gak? Imam. Makanya Yesus itu imam besar. Makanya tadi Ibrani 4 ayat berapa itu 15 mengatakan imam besar yang kita punya. Siapa? Yesus Kristus. Dia juga merasakan kelemahan kita. Dia dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Sama, dia juga merasakan kok. Yang kedua sekarang adalah pentingnya inkarnasi, supaya manusia Kristus Yesus ini menjadi pengantara yang sempurna antara Allah dan manusia. Saya katakan tadi adalah firman itu adalah Allah sejati, betul? Sebagai Allah sejati, Yesus mewakili Allah kepada manusia. Itu kenabian Yesus itu. Makanya Yesus disebut nabi. Kan saya udah pernah khotbah tuh, Yesus itu punya 3 gelar. Nabi, imam, dan raja. Nabi, imam, dan raja. Di perjanjian lama semua tokoh nggak mungkin punya 3 gelar ini. Kalau raja, raja aja, betul nggak? Imam, imam saja. Nabi, nabi saja. Yesus ketiganya digabung dalam diri Yesus. Nabi, imam, dan raja. Sebagai Allah sejati, Yesus memiliki peran nabi, mewakili Allah kepada manusia. Sebagai manusia sejati, Yesus memiliki peran imam, mewakili manusia kepada Allah. Iya kan? Yesus mengerti keadaan manusia. Yesus sudah menjadi manusia, dia ngerti manusia. Jangan seperti kebanyakan anggota DPR kita. Iya kan? Gak ngerti apa-apa jadi anggota DPR. Jadi apa yang diomongin? Amburadul. Artis
jadi anggota DPR, nggak punya pengetahuan apa-apa. Itu kan Dewan Perwakilan, mewakili siapa? Harusnya kan. Tapi Yesus betul-betul sebagai Allah, mewakili Allah kepada, dan dia juga sepenuhnya manusia, mewakili manusia kepada. Dia tidak pura-pura. Dia bukan, oh saya bisa mewakili manusia, saya kan maha tahu sebagai, enggak. Dia betul-betul sepenuhnya menjadi manusia dulu, baru dia mewakili manusia kepada Allah. Dia tahu sakitnya manusia, dia tahu penderitaannya manusia, dia mengalami penderitaan manusia, dia juga dicobai. Kan iblis mencobai dia kan? Dia bukan tidak dicobai loh. Saya mau tanya kepada saudara, ada yang bilang, ya nggak mungkin lah manusia Yesus, dia kan Allah, dia nggak mungkin jatuh dalam pencobaan. Kalau iblis sudah tahu Yesus tidak mungkin jatuh dalam pencobaan, ngapain iblis kurang kerjaan mencobai dia? Berarti ada potensi nggak Yesus jatuh dalam pencobaan? Ada dong, potensi itu yang dia dari iblis. Makanya Ibrani berkata, dia juga dicobai, tapi memilih tetap tidak berbuat dosa. Kenapa dia dicobai? Dia manusia. Kalau dia tidak manusia, apa iblis berani mencobai dia? Kelaun aja iblis. Justru iblis tahu dia telah menjadi manusia sepenuhnya. Seperti manusia lain dia bisa dicobai. Makanya iblis mencobai dia, betul? Itu kan logika-logika yang bisa kita pakai kan? Iblis tahu ini ada potensi. Manusia Yesus bisa jatuh ke dalam dosa. Ada potensi nih. Makanya dicobai. Tapi kitab Ibrani berkata dia tetap tidak berbuat dosa, saudara. Jadi saudara, apa pentingnya inkarnasi? Yang kedua, Yesus menjadi pengantara yang sempurna. Sebagai Allah, dia membawa Allah kepada manusia. Sebagai manusia, dia membawa manusia kepada Allah. Makanya 1 Timotius tadi berkata apa? Allah itu Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus Yesus. Amin. Itu pentingnya firman menjadi manusia, saudara-saudara. Jadi waktu kita nyanyi firman jadi manusia, itu bayangin tuh semua tuh, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjadi pengantara antara Allah dengan kami. Engkau sudah mendamaikan. Kita Romakan berkata pasal 5 ayat 8 tuh. Bahkan pada waktu kita masih berbuat dosa, dia sudah mendamaikan kita dengan Bapa, katanya. Coba Yesus itu, iya kan? Dia menjadi korban yang sejati, satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa satu kali untuk selama-lamanya? Karena dia Allah. Itu tadi yang saya katakan. Manusia Yesus dikorbankan, tetapi korban itu satu kali untuk selama-lamanya. Karena dia Allah. Dia memiliki sifat yang kekal. Dia Allah. Pengorbanannya juga kekal. Mengerti ya? Kurang mengerti kayaknya nih. Mengerti ya? Pengorbanan Kristus itu kekal karena dia adalah Allah. Allah memiliki sifat yang kekal. Maka pengorbanannya sekali untuk selama-lamanya, nggak perlu diulang. Beda dengan hewan-hewan di perjanjian lama. Beda. Hewan kan tidak kekal. Jadi untuk kita sekarang yang hidup 2000 tahun dari penyaliban Kristus, nggak perlu lagi Kristus menyalibkan lagi, enggak. Disalibkan lagi udah nggak perlu. Yang perlu apa? Barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 4. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya manusia dapat diselamatkan, tetapi hanya dalam nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah berkorban dan korban itu kekal untuk selama-lamanya. Karena dia apa? Allah. Jadi ya. Mengerti ya? Ini gunanya inkarnasi ini. Allah jadi manusia atau firman jadi manusia itu
Fungsinya itu menjadi korban yang sah, perwakilan yang sah, karena dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Kita letih, Yesus juga letih. Kita lapar, Yesus juga lapar. Yesus bukan omong kosong. Tidak. Dia tidak omong kosong ketika dia berkata, aku mengerti manusia. Enggak, dia betul-betul mengalami. Waktu Yesus mau memesan Allah kepada manusia, dia tidak omong kosong. Kenapa? Dia adalah Allah itu sendiri. Makanya di dalam Alkitab dikatakan tidak ada yang bisa naik ke atas surga kecuali dia yang telah turun dari surga. Yaitu Yesus itu sendiri. Dia yang telah turun dari surga karena dia adalah Allah. Betapa bahagianya kita punya Yesus. Amin. Oh, luar biasa saudara-saudara. Kita diwakili, kita dihiburkan, kita dikuatkan. Aku juga udah pernah merasakan. Kamu lapar, aku juga pernah lapar. Kamu sakit, aku merasakan. Kamu menderita, aku lebih lagi pernah menderita. Kamu diambang kematian, aku sampai mati, kata Yesus. Ayo. Kalau kita tahu gini, aman hidup kita, saudara. Betul? Makanya setiap kali saya khotbah, aman hidup saudara dan saya juga. Iya kan? Aman kita sudah kalau kita mengetahui tentang Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengenal Allah itu penting. Ya. Penutup. Saya kira saya bisa khotbahkan ini dalam waktu 30 menit. Ternyata 1 jam juga. Saya sebenarnya dengan khotbah saya itu kelamaan. Kalau saya sendiri dengan lama sekali kamu khotbah, saya ngomong ke saya gitu. Tapi kalau pas di sini susah dihentikan. Heran juga saya. Kan saya kalau dengar khotbah, kan saya dengar ulang khotbah saya. Saya dengar ya, pasti saya dengar apa yang keliru, ngomong yang nggak perlu tuh apa, itu selalu saya dengar ya. Oh ini kayaknya nggak perlu, ini dikurangi. Ya kan, apakah gigi saya ada cabai yang sarapan tadi masih lengket, itu saya perhatikan, ternyata nggak ada. Ya kan? Oke, kesimpulan inkarnasi. Karya penebusan Kristus itu dimulai dari inkarnasi. Ya. Inkarnasi berbicara tentang firman yang adalah Allah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah menjadi manusia sejati. Sebagai manusia, Yesus mewakili kita kepada Allah. Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Dia menjadi imam besar yang juga dicobai seperti kita juga dicobai. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, dia tetap tidak berbuat dosa, saudara-saudara. Ketika firman menjadi manusia dan diam di antara kita, saudara, ini memungkinkan untuk manusia Yesus Kristus itu untuk menjadi korban keselamatan bagi kita, korban penebusan. Ya. Dia mewakili kita di dalam kematiannya yang minggu depan akan kita bahas. Pengorbanan Kristus nantinya menjadi pengorbanan yang bernilai kekal karena kemanusiaannya yang dikorbankan. Seperti 1 Petrus pasal 3 berkata, dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, pengorbanannya sebagai manusia memiliki nilai yang kekal karena dia adalah Allah. Dalam peristiwa inkarnasi ini juga kita bisa mengetahui bahwa Yesus menjadi pengantara antara manusia kita kepada Allah, dan sebagai Allah yang sejati, dia menjadi pengantara antara Allah
dengan kita manusia saudara. Sebab di dalam diri Yesus tadi saya sudah katakan, secara penuh ada dua natur. Yesus sepenuh-penuhnya adalah Allah, dan Yesus sepenuh-penuhnya adalah manusia. Di dalam diri Yesus keilahian dan kemanusiaan disatukan, tetapi tidak dicampur adukan. Inkarnasi memberi kita langkah awal bagi penebusan seluruh umat manusia.